Orang yang satu frekuensi akan menarik frekuensi yang sama. Ya. Jadi kesamaan akan menarik kesamaan. Contoh ya, seringkali ketika ada orang sedang bermasalah, ini hatinya diberi apa? Kemarahan tadi ya, kemarahan, kebencian, sakit hati dan lain-lain. Justru akan menarik orang-orang yang bermasalah lagi gitu loh. Misalnya tadi kan banyak orang, Pak saya itu sering ketipu gitu ya. Kenapa? Ketika dia sedang mengalami masalah itu, hatinya ini dipenuhi dengan apa tadi? Dengan hal yang tidak baik. Akhirnya akan menarik orang-orang yang menipu datang lagi gitu. Ya, justru ketika sedang terjadi masalah, kenapa yang datang ke orang-orang yang membawa masalah lagi gitu. Jadi ada hukum kesamaan. Sesuatu yang sama akan menarik yang sama. Ini teman-teman yang dulu suka money game ya, BO itu sama. Nanti sudah bermasalah di situ, yang datang nanti temennya itu terus nawari hal yang sama terus gitu. Dan ini kayak lingkaran setan. Yang datang ya itu lagi, lu lagi itu. Karena apa? Hati kita menarik, kesamaan akan menarik kesamaan. Nah kalau dalam hatimu tadi tidak ada kenyamanan, dalam hatimu menyimpan kesalahan, ya udah vibrasi, nanti akan menarik orang-orang yang bermasalah. Nah itu apa? Hukum tarik menarik. Maka segera dibereskan ya. Ketika kita menyimpan kesalahan, ketika kita menyimpan sesuatu yang tidak baik, segera bereskan. Karena kalau nggak dibereskan nanti akan menarik hal-hal yang negatif. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ingat-ingat, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua itu karena sebab dan akibat. Kata-kata baik, pikiran baik, tindakan baik sangat diperlukan untuk kehidupan yang baik. Nah ini hukum sebab akibat. Apa yang kita alami sekarang ini adalah dari sebab. Ini kan wilayah akibat ini ya. Jadi apapun yang sekarang kita alami, ini wilayah akibat dari sebab yang sudah kita lakukan. Nah kalau tahu ini gini Bapak Ibu ya, jadi sadari dulu bahwa kondisimu sekarang ini ya, mau baik, mau buruk, ini wilayah akibat yang sekarang kita alami ini ya, dari sebab yang sudah kita lakukan. Nah seringkali kita semua melihat apa yang kita alami sekarang ini tanpa menyadari sebabnya gitu. Saya ibaratkan gini ya, banyak orang itu kalau datang ke dokter, misalnya sakit mah, sakit lambung, dokter cuma kasih obat lambungnya, obat mahnya sembuh gak? Sembuh, tapi cuma sementara. Selama sebabnya tidak dicari, tidak disembuhkan, nanti akan kembali lagi. Jangan melihat saya yang sekarang, ini wilayah akibat dari sebab yang sudah saya lakukan. Si buruh, ya udah dicek sih sebabnya gitu loh. Sadari dulu, jangan nyalahkan yang lain dulu. Seringkali ketika kita dalam kondisi terpuruk, kita nyalahkan yang lain gitu loh. Tidak mencari sebabnya apa gitu. Kita cari apa? Kambing hitam. Gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C kan. Nah sadari dulu penyebabnya. Nanti udah ketemu penyebabnya, kita santai, kita nanti nyaman nanti. Hatinya langsung nyaman itu. Kalau hatinya nyaman nanti banyak keajaiban. Tapi kalau hatinya dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, sakit hati, iri, dengki dan anda-andanya, ya udah nanti masalah nggak akan selesai-selesai. Masalahnya akan semakin besar. Maka ada istilah apa? Sudah jatuh ketimpa tangga. Maka doanya kita ajarkan doa toh. Doanya bukan doa yang merintih, tapi doanya para kekasih Tuhan. Kalau udah nyaman, nah tadi ya semakin nyaman semakin baik, semakin nyaman semakin baik, semakin nyaman kehidupan di luar pun akan nyaman. Nah sekarang kuncinya apa? Buat hatimu menjadi nyaman dulu. Kalau belum nyaman nanti mau dibantu seperti apapun nanti kembali ke sana lagi. Ya, yang bisa menyelesaikan ya kita sendiri. Kita ini nanti hanya membantu, memberikan pendampingan. Tapi kuncinya ada di kita. Walaupun udah kita dampingi, tapi kalau isinya khawatir, takut, kemerungsung, ya percuma. Jadi kami dampingi supaya apa? Hatimu nyaman. Kalau hatinya nyaman, nanti yang muncul di layar hidupmu nanti adalah kenyamanan. Jadi jangan dilihat masalahmu yang sekarang ini, ya, tetapi nanti buat hatimu semakin nyaman. Kalau nyaman, nanti yang dunia luar pun akan menjadi nyaman. Apapun yang kita keluarkan, yang kita salurkan, nanti ada kompensasinya. Kita akan mendapatkan sesuatu. Ya. Ini seperti sebab akibat, tapi cenderung ke materi. Makanya saya sering sampaikan ke anggota BLN, ya, jangan suka gratisan. Kalau gratis itu apa? Nggak ada kompensasi. Kalau kita suka gratisan itu nggak ada kompensasi.
Yang kita dapat ya gratis, nanti yang kita dapat ya gratis. Orang yang apa-apa nih gitu loh. Jadi kita dapat sesuatu yang gratis, yang masuk kita pun ya kosong. Jadi hukum kompensasi itu lebih bicara ke materi. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu, kita memberikan sesuatu juga akan kita terima. Ya. Tanpa mengharap. Nah, selama ini banyak orang memberikan sesuatu tapi berharap. Ini tanpa diharap, kalau kita tahu hukum ini udah otomatis. Jadi ada hukum kompensasi. Apa yang kita keluarkan pasti akan dapat kompensasi masuk tanpa kita mengharap. Justru kalau kita mengharap, yang kita tarik adalah energi kekurangan, bukan kelimpahannya. Ya, dengan tahu hukum kompensasi, udah lakukan aja. Kalau pengen memberkati, berkati gitu aja. Kalau pengen berbagi, berbagi gitu aja. Ya, nggak usah mikir dapat balasan. Energi yang kuat bisa mengangkat energi yang lemah. Jadi energi itu bisa membantu kita dalam penciptaan. Ya. Bisa ketika kita masih belum baik, ya, dengan energi tadi kita bisa menjadi baik. Kemudian tadi transmutasi, ketika kita sudah kuat, itu kita bisa mengirimkan energi itu kepada orang-orang yang masih lemah. Akhir-akhir ini kan kita sudah ada mentor ya. Dulu sebelum saya melihat santri-santri saya ini, ya, termasuk Mas Isan, sebelum mereka kuat saya nggak akan kasih tanggung jawab. Tapi setelah mereka ikut saya, ya, bersama saya, sering bersama saya, dan saya melihat mereka sudah kuat, maka tak kasih tanggung jawab. Kenapa? Nanti ada transmutasi energi. Karena kalau kita belum kuat, tetapi kita mau menolong orang, justru kita yang akan terbawa nanti dengan masalah orang itu. Ya, jadi kita mesti kuat dulu, baru kita tadi ada transmutasi tadi. Kita bisa mengirimkan energi yang kuat tadi dalam hidup kita ke yang lain. Maka perlu dimuridkan dulu ya. Mereka ikut saya lama ya, artinya bersama-sama dengan saya dulu. Ketika sudah kuat, baru tak kasih tanggung jawab. Karena kalau enggak nanti, sudah rekoso tak kayak tugasnya ya tambah amprok, tambah pletre nanti, tambah remuk. Nah seringkali banyak orang itu belum kuat tapi sudah berusaha nolong orang lain. Belum kuat tapi sudah berusaha membantu orang. Ini bicara energi ya, jadi energinya diperkuat dulu. Karena nanti kita akan transmutasi, seperti transfer kalau di bahasa mengimpartasi itu kita akan menularkan gitu loh. Ya, mengirim energi. Tapi mesti kuat dulu. Nah, bayangkan Bapak ya, setiap hari ini energi kami itu kesedot luar biasa. Nah, kita bisa tahu ya kalau orang itu energinya kuat atau enggak. Ketika kita bersama orang itu nyaman gitu ya. Nyaman, damai, teduh. Berarti kita di kumparan energi yang kuat.